Rusia culik wali kota Ukraina, Zelensky minta tolong Macron. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan pasukan Rusia menculik wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Ia meminta bantuan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendesak pembebasan wali kota itu. Permintaan kami jelas, dia harus dibebaskan segera. Saya menelpon Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saya juga bicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ujar Zelensky dalam video yang dirilis. Ia kemudian berkata, saya akan bicara dengan orang-orang yang penting demi pembebasan rakyat kami. Kami berharap pemimpin dunia menunjukkan bagaimana mereka bisa membawa pengaruh dalam situasi ini. Sebagaimana dilansir AFP, Zelensky menjelaskan bahwa Fedorov diculik pada hari Jumat 11 Maret oleh tentara Rusia yang kini memang sudah menguasai kota tersebut. Menurut Zelensky, Fedorov ditangkap karena tidak kooperatif dengan pihak musuh Rusia. Berdasarkan keterangan parlemen Ukraina, Fedorov ditahan ketika sedang berada di pusat penanganan krisis kota Melitopol. Saat ditangkap, Fedorov tengah mengurus masalah suplai di fasilitas tersebut. Sehari setelah penangkapan tersebut, sekitar 2.000 warga Ukraina turun ke jalan menolak invasi Rusia dan mendesak wali kota mereka segera dibebaskan. Apa kalian mendengar Moskow? Jika 2.000 orang berdemonstrasi di Melitopol menentang okupasi, ada berapa yang menentang perang di Moskow, kata Zelensky. Sejak Presiden Vladimir Putin memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, gelombang aksi protes memang langsung menerjang jalanan Moskow. Pemerintah pun langsung membendung gelombang protes itu dengan melakukan penangkapan besar-besaran. Hingga kini, setidaknya 12.000 warga dibekuk karena ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Menohok. Pemimpin tertinggi Iran katakan Ukraina adalah korban kebijakan rezim mafia Amerika Serikat. Ukraina merupakan korban kebijakan rezim mafia Amerika Serikat yang telah menyebabkan banyak krisis di seluruh dunia. Begitu yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Selasa kemarin. Dimuat Al Jazeera, Khamenei mengatakan krisis di Ukraina hanya bisa diredakan jika akar permasalahannya ditangani, yaitu kebijakan Amerika Serikat dan Barat dibabat habis. Di Ukraina kami mendukung untuk menghentikan perang, ujar Khamenei, namun akarnya adalah Barat dan Amerika Serikat. Khamenei mengatakan Amerika Serikat telah menciptakan banyak krisis di seluruh dunia, termasuk membentuk ISIS hingga ikut campur dalam urusan negara-negara lain. Ukraina telah menjadi korban kebijakan semacam itu dan telah terseret ke situasi saat ini, kata pemimpin tertinggi itu dalam pidatonya selama 1 jam. Menurut Khamenei, ada 2 pelajaran yang dapat dipetik dari krisis Ukraina, yaitu tidak boleh mempercayai Barat dan dukungan rakyat paling penting. Jangan pernah mau didukung oleh Amerika Serikat yang pengecut. Dukungan oleh pemerintah Barat untuk administrasi dan politisi yang telah dipasang oleh mereka adalah fata morgana semata, ucapnya. Sembari memberikan contoh di Afghanistan, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina, tepatnya pada 24 Februari, setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Kini Ukraina harus merengek sendiri karena Amerika Serikat dan NATO malah cuci tangan meninggalkan Zelensky. Sinyal menyerah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bermohon ingin bertemu Putin. Setelah 2 pekan digempur oleh Rusia, kini Ukraina mulai melembek. Melalui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina mengaku tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Hal ini kemudian dianggap sebagai satu langkah Ukraina menyerah pada Rusia. Diketahui, invasi dilakukan Rusia pada Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu. Satu dari alasan invasi adalah karena Ukraina tidak mengaku wilayah Crimea yang sudah dicaplok
dirampok oleh Rusia. Rusia juga geram karena pernyataan Zelensky yang ingin bergabung dengan NATO. Kini dikutip dari The Moscow Times, Zelensky mengaku siap berdiskusi dengan Rusia untuk membahas soal wilayah Crimea agar tetap bisa hidup. Saya pikir hal-hal mengenai wilayah yang diduduki sementara dan Republik Semu yang tidak diakui oleh siapapun selain Rusia, kita dapat mendiskusikan dan menemukan kompromi tentang bagaimana wilayah ini akan terus hidup, kata Zelensky pada Selasa 8 Maret. Senin 7 Maret kemarin, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin banyak warga Ukraina tetap hidup. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah yang ingin menjadi bagian dari Ukraina akan hidup, kata Zelensky. Meski begitu, Zelensky menegaskan bahwa ia menolak untuk menyerah pada ultimatum yang diajukan tim perunding Rusia dalam beberapa dialog yang dilakukan. Pertanyaannya lebih sulit daripada sekedar mengakuinya. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum, kata Zelensky. Saya siap untuk berdialog, kami tidak siap untuk menyerah. Zelensky juga meminta agar Rusia menghentikan aksi militer yang selama ini terus menggempur kota-kota besar di Ukraina. Dalam pernyataannya, Zelensky menjelaskan bahwa ia ingin meninggalkan masalah. Ia pun paham bahwa saat ini NATO belum siap menerima Ukraina. Ia pun mengatakan bahwa tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Pemimpin Ukraina itu mengulangi seruannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merundingkan gencatan senjata dengannya secara langsung. Panggilan yang sejauh ini ditolak oleh pemerintah Rusia. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen, pungkasnya. Presiden Ukraina remehkan ancaman rudal nuklir Rusia, itu hanya gertakan saja. Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penggunaan senjata nuklir dianggap remeh oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menganggapnya sebagai gertakan belaka. Saya pikir ancaman nuklir adalah gertakan menjadi seorang pembunuh adalah satu hal, lain halnya dengan bunuh diri. Setiap penggunaan senjata nuklir berarti akhir bagi semua pihak, bukan hanya bagi orang-orang yang menggunakannya, kata Zelensky dalam wawancara bersama DZ Rabu 9 Maret lalu. Malah menurutnya, ancaman Putin tersebut memperlihatkan kelemahan dari Presiden Rusia tersebut. Anda hanya mengancam penggunaan senjata nuklir ketika tidak ada cara lain yang berhasil. Saya yakin bahwa Rusia menyadari konsekuensi bencana dari setiap upaya untuk menggunakan senjata nuklir, ujar Zelensky.